Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Lukman Hakim dengan NPM 23 10066. Saya dari kelas B akan menjelaskan kasus tentang Freddy Budiman. Freddy Budiman itu salah satu gerbong narkoba terbesar di Indonesia. Pada tahun 1997, Freddy sudah terlibat dalam kasus narkoba pertamanya sehingga dijebloskan ke penjara ke lembaga permasyarakatan Cipinang. Kemudian pada 2009, Freddy kembali kedapatan menyimpan 500 gram sabu-sabu sehingga divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Seakan tak jera, pada 2013 Freddy Budiman justru diketahui mengedarkan narkoba dan membuat pabrik narkoba atau sabu dari dalam lapas. Freddy Budiman setelah dipenjara pun meneruskan aksinya dengan mendalangi produksi sabu-sabu dari LP Cipinang. Ia divonis hukuman mati karena terbukti terlibat dalam berbagai kasus peredaran narkoba di Indonesia. Alhasil, ia dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada 29 Juli 2016. Awal karir Freddy Budiman lahir di Surabaya dan memulai karirnya di dunia kejahatan sebagai seorang pencopet. Ia kemudian merantau ke Jakarta dan terlibat dalam kasus narkoba. Pertamanya pada tahun 1997, dan pada tahun 2009 Freddy kembali ditangkap karena menyimpan 500 gram sabu-sabu, divonis hukuman penjara. Lalu kembali terlibat dalam peredaran narkoba. Meski telah mendapatkan vonis penjara, Freddy tidak kapok dan kembali terlibat dalam peredaran narkoba pada 2011. Ia tertangkap kembali karena memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan ekstasi. Lalu vonis mati atas kasus ekstasi. Pada 2012, setelah melalui proses persidangan yang panjang dan bukti yang cukup kuat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis hukuman mati Freddy karena terlibat dalam kasus impor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok. Aksi nekatnya ini dilakukan ketika Freddy masih berada dalam penjara. Pil ekstasi ini dibungkus dalam kemasan teh dan diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Produk sabu di dalam penjara. Salah satu yang mengejutkan dalam kasus Freddy Budiman adalah kemampuannya untuk terus mengendalikan operasi narkoba bahkan ketika berada di dalam penjara. Meskipun ajalnya sudah di depan mata, Freddy tidak berhenti dari aktivitas tersebut. Pada tahun 2013, ia membuat pabrik sabu di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika Cipinang. Bisnis ini mampu menghasilkan 2 kilo sabu siap edar setiap kali produksi. Lalu kemudian, kapan sih eksekusi mati Freddy Budiman itu? Eksekusi Freddy Budiman itu pada tanggal 29 Juli 2016. Freddy Budiman dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Ia merupakan satu dari 4 orang yang dieksekusi mati terkait kasus narkotika. 3 orang lainnya adalah warga negara asing. Lalu kematian dan pemakamannya di mana? Setelah dieksekusi mati, jenazah Freddy Budiman dimakamkan di kampung asalnya di Surabaya sesuai dengan keinginannya beberapa hari sebelum dieksekusi. Lalu sosok Freddy Budiman memang menggemparkan dunia kejahatan di Indonesia. Selain menjadi bandar narkoba, dia juga sempat membuat heboh karena berpacaran dengan model majalah dewasa.
yang bernama Anggita Sari dan Fani Rosyan yang juga terlibat dalam kasus penggunaan narkoba. Kasus Freddy Budiman menunjukkan kompleksitas masalah peredaran narkoba di Indonesia dan tantangan dalam menjalankan sistem peradilan yang adil. Meskipun hukuman mati telah dijalankan, perang terhadap narkoba harus terus berlanjut melalui langkah-langkah pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum yang efektif. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.